Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu serta anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini, di pagi hari ini, di hari kelima bulan Dzulqa'dah ya, bertepatan pula dengan hari kelima bulan Juni 2022. Berarti sebulan kemarin ini keberapa nih? Udah keberapa kali nih kajian subuh baru mulai? Langsung mulai lah. Alhamdulillah. Karena berapa masjid itu Pak Ustadz izin satu putaran bulan Mei, jadi libur dulu ya, banyak yang pulang kampung. Ya, kita awali dengan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kemudian keimanan ya. Dan iman itulah yang menggerakkan kita melakukan rukun Islam, diantaranya kita sholat ya kan, kita berpuasa, saum, yang memiliki harta nisab berzakat, dan yang memiliki kemampuan berangkat ke tanah suci kan gitu. Itu rukun Islam diawali dengan syahadat. Itu semua ada dalam bingkai kenikmatan dari Allah SWT, karunia Allah yang kita tidak pernah nawar tapi Allah kasih, tidak pernah minta tapi Allah kasih. Allah pun tidak pernah minta dibayar, tidak pernah minta diganti, tapi Allah hanya minta fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku dan aku akan mengingat kalian, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur ya. Arti kufur artinya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tadi Pak pengurus ya, saya itu spontan aja lihat anak-anak kayak tadi apa Irsyad, kemudian Kenzi gitu kan, spontan aja mau ngaji kan gitu. Ya, artinya yang dia ingat, yang dia hafal ya gitu, suruh ngaji kan gitu. Dan memang udah biasa ya, udah biasa. Saya tanpa kadang-kadang tanpa koordinasi sama pengurus, pokoknya ada anak dia suruh ngaji mau udah ya. Nah, itu semua saya lakukan dan itu udah cukup lama agar mereka ada rasa percaya diri gitu kan. Aku bisa diperdengarkan atau didengarkan oleh jamaah. Kemudian kedepannya ya, kalau mau memberikan kesempatan mereka untuk latihan ceramah atau apa, insya Allah udah berani, itu gampang banget karena udah terbiasa ada di depan jamaah, itu luar biasa ya. Jadi saya bukan apa-apa, ini upaya semacam ini udah lama. Banyak diantaranya yang dulu suka disuruh ngaji, kalau mau ceramah pas ketemu di mana sekarang sekolahnya, oh udah Pak Ustadz mau ke SMP saya gitu kan. Jadi mereka berani gitu kan, dan alhamdulillah itu suatu hal yang luar biasa. Karena ada satu anak, mungkin pernah saya ceritakan apa belum ya, satu anak kelas 4 SD, saya suruh kamu belajar ceramah ya. Asalnya biasalah grogi segala macam. Selang beberapa bulan setelah itu naik kelas 5, naik kelas 6, kemudian masuk ke sanawiyah. Ketika ada lomba ceramah, lomba ceramah di sekolahannya, tetap dia tidak ada yang bisa mengalahkan, juara 1 terus. Kenapa? Aduh, udah berani ngomong kok, bisa bercanda sama jamaah, padahal masih anak SD. Nah itu yang saya lakukan. Makanya ada konsep wargaku atau komplekku itu saudaraku semua. Jadi ini Depok Jaya atau khusus mungkin RW kan ada RW 4, RW 5 gitu kan, atau sekitar Masjid Al-Awal itu saudaraku, dan masjid adalah pesantrenku. Bisa nggak jadikan begitu? Di sini adalah kan PTK juga sini ada. Jadi jadikan masjid sebagai pesantren. Tapi sebelum itu jadi pesantren, masjid jadikan seperti rumah. Bahkan Nabi mengatakan rumah kan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah Allah, itu satu rumah. Maka ciptakan masjid seperti rumah. Kira-kira apa rumah itu? Ada kenyamanan, ketenangan gitu kan, ada kerinduan, kangen satu sama lain, ada sendak gurau, ada makanan, minuman. Itulah yang namanya apa? Rumah. Nabi yang bilang ini rumah. Tapi kita kadang-kadang rumah yang dimaksud di masjid itu kita tidak merasa betah kadang-kadang di masjid. Rumah itu kan dibikin nyaman.
Nggak ada kedengkian, kebencian, hasud dan segala macam. Enggak ada. Yang ada adalah keramahan. Jamaah rasanya kangen ketemu dengan pengurus. Kenapa? Pengurusnya ramah, tegur sapa, nanya kabarnya hari ini gimana, terus anak-anak gimana atau keluarga gimana, kan rasanya enak, gitu kan? Nah, itulah kita ciptakan dulu masjid seperti rumah, lebih lanjut nanti masjid jadikan seperti pesantren. Dengan cara semacam itu, insya Allah nggak terasa, mungkin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, anak kita yang baru kelas 4 SD, kelas 5 SD sekarang, itu sudah lain lagi ceritanya. Dan kalau tidak dibikin lingkungan semacam itu, saya kira jangan salahkan siapa-siapa kalau generasi kita nanti hilang. Maksudnya generasi Islam. Kalau generasi dalam arti bidang-bidang lain mungkin banyak, tapi generasi Islam, naudzubillah, kalau itu nanti hilang. Nah, kedua, bahwa setelah kita telusuri bahwa kata Nabi SAW bahwa pada setiap ra'su kulli mi'ati sanah, jadi setiap 100 tahun sekali umat ini akan ada atau akan muncul sosok-sosok yang yujaddidu dinaha, yang memperbaharui atau bukan membuat agama baru gitu kan. Islam yang dibawa oleh Nabi rahmatan alamin jadi Islam Nusantara, bukan begitu, tapi yang membawa agama ini membuka kembali asli-aslinya ajaran agama, itu namanya mujaddid. Nah, dan dalam ramalan orang Yahudi, orang Israel itu, di mana pada 1924 itu Turki Utsmani jatuh di gara-gara si Kemal Atatürk yang adzan diganti, jilbab haram segala macam itu kan, jatuhlah kekhalifahan Utsmaniyah waktu itu. Dan 100 tahun berikutnya adalah 2024. Bukan hal yang mustahil, generasi-generasi anak-anak kita akan muncul menjadi bentuk kemenangan dan kebangkitan Islam. Itu harapan kita. Dan Yahudi meramalkan tahun 2024, 2025 mereka adalah masa kejatuhan mereka. Itu harapan kita. Jadi itu bukan sepele, bukan hal yang sepele lah kita ngajak anak-anak ngaji, ngajak anak-anak hafalan Quran. Dan ternyata karena memang ini menyakitkan bagi kaum muslimin, ya, ini entah resmi atau tidak, entah benar atau enggak, atau keputusan atau tidak, karena ada informasi tentang keputusan Menteri Agama bahwa tidak akan membuka izin kembali PAUD-ku. PAUD yang anak kecil, ya, belajar baca ini, belajar itu, bermain segala macam. Cuman ada PAUD-ku, PAUD Al-Quran yang di bawah Kementerian Agama. Tidak akan diturunkan izin kembali. Yang kedua, rumah tahfidz. Ya Allah ya Rabbana. Kalau itu benar gitu kan, berarti kan itu ada antek-antek Yahudi di negeri ini. Itu perlu disikapi oleh kita, bahwa orang-orang yang ingin menghapuskan agama, Qur'annya pengen dihapus, madrasahnya pengen dihilangkan, pesantrennya pengen dibubarkan, itu adalah antek-antek Yahudi. Siapapun itu, mau wajah kayak dari manapun, dari mana kayak wajahnya, dari Batak, Jawa, dari Padang, dari mana, kalau itu pikirannya ingin menghancurkan Islam lewat cara-cara semacam itu adalah Yahudi. Kita benci banget kepada orang yang ingin menghancurkan Islam, dituduh radikal, intoleransi segala macam. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Nah, baik. Jadi upaya itu mohon didukung oleh semuanya, nggak usah merasa terganggu, anak ngaji ngapain gitu kan. Paling mau ceramah bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan egois kita pengen dengan ceramah, pengen dengan macam, anak kita kagak disentuh. Akhirnya ketika kita pengen sholat khusyuk, sholat baik, atau khidmat banget di masjid kita, ada anak-anak teriakan atau cekikikan, merasa terganggu. Jangan. Jadikanlah masjid itu nyaman bagi anak-anak. Atau boleh dikatakan masjid yang ramah anak itu sudah banyak banget ya. Udah ditetapkan kan awal? Belum? Masjid ramah anak? Iya kan? Insya Allah kalau itu diteruskan luar biasa kita ya. Akan mungkin kan udah ada di Ramadan juga kegiatan-kegiatan anak-anak kita. Nah, itu teruskan, lanjutkan, dan saya nanti kepada pengurus, ya kan, saya suka spontan begitu, atau suka minta ke pengurus minimal atau mungkin maksimal 2 anak dah. Saya suka 2 anak suruh ngaji, siapin uang 50.000 ini buat berdua jajannya. Seru tuh anak-anak. Nah, biasa ditunggu. Saudara kalau mau ngaji ditunggu sama anak-anak, minta ngaji, gitu kan? Minta untuk bisa baca Quran dan dapat hadiah minimal 25.000 atau 20.000. Mereka seneng banget, insya Allah, gitu ya. Itu cara yang saya lakukan di beberapa tempat, gitu kan? Kemarin subuh di An-Nur juga sama, tapi tiap hari saya ngajar di situ kuliah subuh. Pengurus menyiapkan 1 orang anak, dia siapkan juga hadiahnya buat anak tersebut. Dan
biasanya kalau dia sudah, oh aku mau ngaji besok, ajak teman-temannya. Nah, semangat itu yang harus kita bangkitkan. Mereka senang datang sama temennya mau ngaji. Ya kadang-kadang anak-anak lah kalau salah suka ketawain, nggak apa-apa, itu biasa-biasa aja. Kalau bener, alhamdulillah kan salut. Nanti jajan bareng-bareng nggak apa-apa itu. Atau mungkin kalau udah kuliah di jamaah subuh luar biasa. Mereka disiapkan, mereka dibiasakan untuk bisa berjamaah subuh bersama kita, insya Allah. Itu kita harapkan kebangkitan Islam tidak akan lama lagi, gitu kan? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan ini ya, saya diminta untuk membahas beberapa pertanyaan ya yang mungkin muncul di benak kita ataupun di jamaah kita. Ya. Masalah waktu sholat, atau mungkin masalah kalau kita di bulan Ramadan adzan maghrib, yang mana udah adzan, sini belum, masjid kita belum, bagaimana tuh, gitu kan? Jadi kita punya HP, punya apa namanya, kan jam ini mungkin tidak tersambung dengan satelit ya, tidak tersambung dengan apa namanya patokan waktu yang berjalan secara apa ya, secara otomatis ataupun secara mendunia ya gitu. Nah, mana yang harus diikuti untuk mengumandangkan adzan sebagai tanda berbuka di masjid? Itu pertanyaan bagus banget. Saya pernah mengikuti pelatihan ilmu falak ya, ilmu hisab yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, lupa lah tahunnya, tapi diselenggarakan di daerah Puncak. Ternyata hasil dari perhitungan ahli astronomi, ahli ilmu falak itu menetapkan bahwa kalau pamannya maghrib jam 17 lebih 50 menit yang tertulis di jadwal sholat ya, ternyata itu sudah mereka tambahi 2 menit gitu kan, tambahi 2 menit. Nah gitu kan, jadi kalau kita adzan pas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, itu sudah ditambahi 2 menit, begitu kata mereka ya. Jadi tidak kaku kemudian, dan itu kan hitungan astronomi lah, karena posisi awal ataupun ketetapan awal dari Nabi masalah menentukan kapan waktu duhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, dan kapan waktu subuh, tidak mempergunakan jam dulu karena belum ada. Terus pakai apa? Beliau mengatakan waktu sholat duhri ya, waktu sholat duhur adalah ketika idza zalati syamsu, kalau matahari zala itu condong ke barat. Jadi ya, udah melewati titik puncaknya terus bergeser. Nah, kan kita nggak tahu secara perhitungan detailnya, ya kan? Jam berapa? Maka oleh para ahli dihitung posisi matahari jam sekian berapa derajat di atas kita, ketika bergeser sedikit, nah, maka itu sudah mulai waktu duhur tiba. Kalau dipraktekkan secara yang nyata bisa kita lihat, dan di masjid-masjid kampung biasanya di pilarnya, di tembok atau pilar pagar gitu kan, ada setengah lingkaran, di atasnya ada tonggak di tengahnya. Itu kelihatan bahwa bayang-bayang ketika di sono timur bergeser ke barat, nanti bayang-bayang benda itu akan kelihatan bergeser ke sebelah timur, bayang-bayangnya. Dikatakan zalat, tergelincir. Bahasa kita tergelincir ya. Zala itu begitu. Jadi kalau ini posisi benda berdiri, ketika di tengah-tengah maka bayangannya di bawah persis. Tapi ketika matahari bergeser ke barat, maka bayangannya akan memanjang ke arah timur. Nah, itulah dikatakan zalat. Ya. Kemudian ketika matahari, kata Nabi waktu asar, ketika bayang-bayang benda ini sama dengan bendanya, itu mulai masuk waktu asar, kan memanjang tuh, terus ke barat, nanti bayang-bayang benda sama dengan bendanya, itu masuk waktu asar. Ya, kita ketemu dalam jadwal sholat kan, duhur jam 11 lebih 53 hari-hari ini, nanti asar jam 15 lebih 13 atau 14 menit gitu kan. Nah, disitulah
waktu waktu duhur itu dari sejak masuk waktu duhur sampai waktu asar itu masih waktu duhur. Dan waktu itu ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Awal waktu ya jam 12-an, setengah satu itu awal waktu namanya. Nanti ketika masuk jam 2 itu pertengahannya, masih sah sholat duhur. Ketika masuk ke jam 2 sampai jam 3, jadi jam 1 sampai jam 2 itu pertengahan waktu, jam 2 sampai jam 3 sore itu sudah akhir waktu. Yang tidak dibenarkan itu adalah melalaikan waktu sampai kepada akhir waktu sholat, itu yang tidak dibenarkan. Dan paling afdal adalah sholat di awal waktu. Namun awal waktu pun jangan terlalu cepat banget. Makanya dengan posisi ada jeda waktu antara adzan dengan qomat. Ini waktu subuh kita 15 menit kalau tidak salah ya, sampai qomat. Itu adalah upaya jangan sampai di posisi dimana kita salah melaksanakan sholat karena masih persis kalau duhur matahari masih di atas, itu nggak bagus, nggak boleh di saat itu terjadi sholat ya. Nah, jadi kalau kita mana yang akan kita jawab atau kita pakai jadwal tersebut, ya sebenarnya memungkinkan dengan mempergunakan jadwal yang ada, dicocokkan dengan jam. Ya kan, jam itu udah dicocokkan juga dengan HP kita ataupun jam secara dunia. Oh ternyata sudah masuk waktunya, itulah adzannya. Dan kita wajib mengikuti atau berpatokan kepada masjid yang dekat dengan kita. Makanya sebagai pengurus, sebagai misalnya panitia Ramadan gitu kan, tolong diperhatikan jadwal-jadwal itu. Tolong dicek kembali namanya jam udah cocok atau tidak, seperti timer kita itu sudah pas apa enggak kan gitu kan. Karena betul banyak ini kadang-kadang sekian menit lebih dahulu, di sono belakangan, rata-rata begitu. Tapi intinya ketika kita sudah masuk di waktunya dan kita adzan, kemudian jamaah atau masyarakat berbuka, ingat bahwa ketetapan Kementerian Agama setelah waktu masuk waktu maghrib ditambahin 2 menit, jadi tidak akan keliru insya Allah kalau kita pas adzan di awal kemudian kita berbuka. Kenapa? Karena sebenarnya bahwa datangnya waktu maghrib 2 menit sebelumnya sudah masuk gitu. Wallahu alam ya. Jadi tentu kita harus jeli, sekarang sudah alat juga sudah canggih, di mana waktunya juga kita bisa cocokkan dengan benar, tinggal ikuti patokan itu. Mungkin timer kita agak berbeda karena tidak langsung tersambung dengan satelit, kecuali kalau udah dirancang bahwa timer semacam ini bikin canggih banget dan ngikutin satelit gitu kan, pakai melalui internet, kemudian muncul jamnya ataupun waktunya sama di mana-mana. Itu kan luar biasa. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka mimpi kita di mana dalam pelaksanaan 1 Ramadan, dalam pelaksanaan 1 Syawal, dalam pelaksanaan ibadah haji di sana dengan Arafahnya dan kita saum di sini, itu bisa terjadi bersamaan hari. Ya kan? Tidak ada perbedaan. RW 4 1 Ramadannya hari Senin, RW 5 hari Selasa. Nggak mungkin begitu karena patokannya sama. Nah sekarang yang masih dipegang oleh para ulama apa yang disebut dengan adadul matali, berpatokan kepada berbilangnya tempat-tempat memantau hilal. Jadi ketika informasi masih zaman dulu pakai kentongan istilahnya ataupun pakai suara-suara, pakai teriakan, Sukabumi yang memantau hilal di sana bisa berbeda dengan Cakung atau Jakarta dulu kan, apalagi belum ada yang bisa memberikan informasi. Orang datang di sana naik kuda nyampe ke Depok, puasa besok, nyampenya udah pagi-pagi, kagak mungkin puasa lah kan gitu. Itu dulu. Nah sekarang alatnya udah canggih, ngapain pakai beda? Kelihatan di Aceh, detik itu disampaikan, kelihatan di Aceh, bersumpah orangnya melihat hilalnya. Kenapa harus berbeda satu wilayah di kita dengan wilayah yang lain? Atau satu belahan bumi. Bumi yang mana? Australia, Papua gitu kan, kemudian ke Sulawesi, ke Kalimantan, Jawa, Sumatera, ke sana ke Sri Lanka, India, dan selanjutnya sampai ke Saudi Arabia, sampai ke Mesir. Itu kan hari yang sama, beda jam doang. Kenapa puasa di sini hari ini, puasa di sono hari esok? Kenapa nggak bisa disamakan? Pada harinya sama. Itu mimpi kita ke depan sebenarnya. Kalau itu sudah bersatu, maka
kafir-kafir yang benci pada Islam tambah gedeg aja benar. Islam kok tambah bersatu, hari ibadahnya sama. Ya udah mah kiblatnya juga sama, hari ibadahnya juga sama. Apa yang terjadi? Kebangkitan Islam pasti muncul di situ. Karena kesamaan. Dan bedanya kan cuma beda menit. Umpamanya dari Bandung, adzan tadi jam 4 lebih 32 Bandung tuh. Ke Bogor, ke Cianjur 33. Ke Depok 34 35. Kan Bandung dengan Depok dan Jakarta 3 menit. Berarti kan tiap menit bisa kedengaran adzan. Itu yang bikin kafir-kafir itu udah mereka kan benci banget kepada adzan, makanya minta dipelankan suaranya. Karena kalau bumi itu bisa kita lihat dari satelit. Di sini adzan, menit berikutnya di sini adzan, menit berikutnya di sini adzan. Bayangkan tiap waktu dan sepanjang 24 jam adzan bergantian, tidak pernah putus. Sholat tidak pernah putus. Ini berjamaah, ini berjamaah, ini berjamaah. Itu yang mereka takutkan sebenarnya. Makanya mereka akan terus berupaya supaya sholatnya tidak berjamaah ataupun masjidnya kosong, karena ternyata Allah pun memberitakan di Al-Anfal ayat 36, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan, maksudnya mempergunakan harta mereka bukan fisabilillah, tapi untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya uang, punya harta banyak banget. Buat apa? Agar umat Islam tidak kembali kepada Islamnya. Agar umat Islam tidak mengerti isi Islam kayak apa. Maka dituduh macam-macam dan mereka berupaya agar Islam itu tidak perlu tidak perlu betul-betul komitmen dengan Islamnya. Makanya dulu, mungkin sampai sekarang saya alhamdulillah nggak punya TV gitu kan. Jam 5 apa acara di televisi? Anak-anak maksudnya mengajak ke masjid masih tanggung nonton film kartunnya. Ibu-ibu masih tanggung sinetronnya. Itu yang menangis itu ya. Bisa tahu dulu itu waktu zaman televisi ada, sekarang juga kan ada gitu kan udah di mana-mana sekarang. Buka HP juga ada film-film itu. Sinetron dan segala macam ya gitu. Ya, jadi itu tuh ya. Jadi kalau misalnya waktu insya Allah bahwa penetapan jadwal sholat itu sudah ditambah 2 menit. Itu keterangan waktu saya dapat pelatihan. Jadi bukan tepat pada awal waktunya, apalagi udah adzan, ada jeda waktu, ada qomat. Cuman tadi masalahnya kalau kita mau mengikuti patokan yang mana, ya tentu para pengurus harus memiliki sifat amanah. Jam berapa kita mengumandangkan adzan tepat ataupun sesuai dengan kelayakan atau keumuman yang ada di wilayah kita, gitu kan? Mudah-mudahan itu menjadi hal yang disepakati dan tidak melanggar ataupun tidak sesuatu yang menyimpang, insya Allah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul di kalangan kita. Ya, ini kegiatan pertama saya apresiasi dulu perihal iftar harian di masjid. Di masjid biasanya jamaah internal dan anak-anak hadir di masjid lebih awal. Ya, maka udah pada datang. Nah, ketika ada musafir orang yang mampir ke masjid kita, itu makanan keburu kehabisan. Itu masalah teknis. Saya itu begini. Ada ide tapi belum dipraktekkan secara langsung ya, ide saya ini gini. Kita mengadakan iftar jama'i. Terserah kalau di Ramadan udah biasa di Ramadan. Di bulan atau di luar Ramadan kita bisa juga tiap hari Senin, hari Kamis menyiapkan iftar buat yang mau berbuka. Kan teknis doang, kita punya nomor HP, pengurus punya nomor HP. Mungkin bisa dipampangkan spanduk, namanya Al-Awal menyiapkan buka bersama setiap hari Senin atau Kamis untuk sekian orang, umpamanya 10 atau 20. Di spanduk tersebut dituliskan, yang mau datang untuk ikut buka bersama konfirmasi ke nomor ini. Ketika di WhatsApp menyapa, saya mau mampir ke Awal, masih ada nggak buat 2 orang mau buka di situ? Kata pengurus, insya Allah masih ada. Kan enak begitu. Itu kan masalah teknis doang kalau kehabisan mah. Atau anak-anaknya gembul. Enggak lah, teknis itu. Nah, begitu pula ayat kajian subuh semacam ini. Saya usulkan ke beberapa masjid yang strategis pinggir jalan.
Ya, di seberang sana ada Al-Muhajirin. Di ujung di Beji sana ya, di Depok Utara ada Al-Marhamah. Ada beberapa titik masjid yang posisinya di pinggir jalan. Saya katakan, bikin acara kuliah subuh walaupun cuma sekitar 15 menit atau 10 menit, setelah itu ada sarapan bersama dan diumumkan di spanduk, bapak ataupun saudara yang mau berangkat kerja di masjid kami ada sholat berjamaah, kuliah subuh, sarapan bersama. Setelah itu sarapan silakan pada pergi tempat kerja masing-masing. Kan kelewatan tuh masjidnya. Apalagi sekarang kan Nusantara kan jadi 2 arah lagi kayak dulu. Kita bisa mungkin bukan ceramah keren-keren banget, nggak usah pakai ngundang ustadz macam-macam, cuma bacain bacain kitab Riyadhus Shalihin 1 hadis 2 hadis. Setelah itu yuk kita sarapan bareng. Udah gitu yang bapak mau masih aktif kerja silahkan berangkat, ya kan, waktunya masih leluasa untuk berangkat ke tempat kerja. Kan itu indah banget, masjid disinggahi orang yang mau dengar sholat berjamaah, sarapan bareng, dengar ceramah walaupun sebentar. Itu di masjid yang strategis pinggir jalan. Awal juga bisa kok kalau mau begitu kan. Tiap pagi itu ada kuliah subuh walaupun cuma 10 menit, nggak usah panjang-panjang. Ada juga yang sedekah untuk ngasih sarapan orang yang sholat subuh berjamaah, nggak masalah itu. Dan itu akan lebih makmur lagi, lebih semarak lagi, lebih indah lagi. Masjid diisi oleh orang-orang yang mungkin mau kerja, sarapan dulu kemudian berangkat dari masjid kita. Kan luar biasa itu. Berangkatnya di sono Pasir Putih 3:30 gitu kan pamannya, atau jam 4 datang ke sini pas subuh, ikut ceramah sebentar, kemudian sarapan, berangkat ke tempat kerja. Itu yang saya usulkan ke masjid-masjid yang yang strategis. Itu saya ngomong juga ke Al-Marhamah, dan saya katakan di rumah saya ada pemanas air ya, untuk pemanas air, bukan dispenser tapi pemanas air yang mendidih itu kan nggak kepake. Kalau mau bikin acara begitu tiap subuh ada kuliah subuh, ada sarapan bareng, saya siapkan di situ buat wakaf di sana kalau mau. Ya, mau direspon nanti mungkin nyiapin segalanya. Ya kan Al-Marhamah itu kan Beji, tinggal mampir sholat berjamaah, sarapan, berangkat lagi ke arah sono, ke arah Kukusan, ke arah Selengseng sawah. Kan berangkat kerjanya. Kan bisa begitu. Ya jangan masjid itu cuma ya itu ketemu sholat berjamaah bubar. Kan kita bikin keluarga di masjid ini. Kan gitu. Jadi kalau pertanyaan bahwa anak-anak semangat buka bersamanya luar biasa, sementara orang musafir nggak kebagian, itu masalah teknis. Tinggal mungkin dibikin spanduk, di situ ada nomor, kalau mau hadir untuk buka bersama konfirmasi, nanya dulu apakah masih ada atau enggak. Nah, dalam budaya Arab yang namanya walimatul arus ya, pengantenan ataupun resepsi pernikahan, pokoknya terdengar bapak ini mau menikahkan hari ada yang diundang langsung, ada juga yang datang tidak diundang. Kita makan jadi malu ya. Tetangga ngadain resepsi, ini kelewat, kita nggak keundang, ngambeknya sampai 3 tahun nggak nanya. Bukan di sini, bukan sono. Padahal di Arab itu begitu, ada terdengar dup atau tambur ataupun mungkin kayak ketimpringan atau istilahnya kita marawis gitu ya, kan itu biasa di pernikahan gitu kan. Oh, ada hajatan di situ, kita datang yuk. Padahal nggak diundang. Terus gimana caranya? Adabnya nanya kepada si pemilik hajat tersebut, Pak, maaf, saya datang berdua, apakah makanan masih cukup? Gembira banget dia. Silakan, ada makanan, masih ada. Jadi kedatangan orang ikut makan makanannya itu berbahagia banget. Kalau di kita kan yang ditungguin amplopnya, pantesan kagak berkah itu makanan, kebuang mulu tuh, lihat di tempat cucian piring. Nah gitu. Orang sana itu seneng banget, silakan makan, ya kan, siapkan makanan. Nah, tapi adabnya kalau datang orang itu tidak diundang dan nanya dulu apakah masih cukup nggak makanan. Saya ada 2 orang, 3 orang untuk ikut makan bersama di walimah ini. Silakan ada. Itu ya. Kalau di kita enggak diukur ya, dihitung. Undangan 400 orang, nyiapin pun 600 atau 700 porsi. Itu salah. Salah. Kalau undangan 400 orang, bikin 300 saja. Ustaz kan kagak cukup. Yang tidak cukup perlakuan kita kepada makanan yang tidak islami.
lihat rendang apa nasi, masih numpuk kan, paling gede banget kan apa bakulnya, ambil nasi, ada rendang ambil rendang, ada apa sayuran ataupun sop, pakai sop, ada goreng ayam masuk juga kan gitu. Terus apalagi di sana ada asinan masuk juga, di ujung ada kerupuk masuk juga, ada telur ambil juga 1 butir. Pas dimakan 2 suap ternyata nggak selera karena rasanya mungkin kurang pas, akhirnya kan kebuang. Itu kelakuan kita tuh. Yang salah siapa? Kita nggak ngerti cara makan. Yang paling ngeri kalau dia ditakdirkan berangkat haji tahun ini, nyampe ke Jamarot, Allahu Akbar, batu balik lagi. Di situ udah ngomong, setan sama setan jangan saling timpuk, begitu kan, bahaya. Kenapa? Yang menimpuk Jamarot itu setan juga. Kenapa setan? Kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Yang suka memubadirkan harta itu temannya setan. Melihat setan di sana timpuk, yang nimpuk setan juga. Kenapa tuh buang-buang nasi waktu hajatan? Itu kan salah. Nah, Nabi punya konsep To'amul isnain yakfilis salasa. Makanan 2 orang cukup buat bertiga. Ini himbauan saya belum sabda Nabi ini, dan saya punya himbauan atau ide bahwa buka bersama Ramadan itu nggak perlu, ini udah bagus sebenarnya, tapi kalau bisa dilakukan, pokoknya ada 40 ibu-ibu, 40 kepala keluarga siap 1 hari 1 porsi doang nyiapin makanan untuk berbuka. 1, jangan banyak-banyak, karena kita nyiapkan makanan buat bertiga di rumah, pasti udah selesai makan ada sisa. Jujur lah, jangan bohong, ya kan? Kita masak buat berempat, pas selesai makan ada sisa, itu jujur. Ya masa tempe diangetin yang di hitam jadi hitam tambah hitam, ya kan? Mau dikasih orang juga kagak tega. Dan konsep Nabi kalau yang banyak ngasih sedekah, idza tabakta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau masak kuah apa sayuran yang berkuah itu perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, ada janji kesepakatan bersama tetangga. Bang, istri saya lagi masak, setengah jam lagi abang ke rumah ya, atau nanti saya antar ke rumah. Itu ta'ahad jironaka, yang dikasih masih seger baru mateng gitu. Jangan dikasih makanan sisa udah 2 hari baru dikasih tetangga. Tega banget. Kalaupun nggak janji dengan tetangga, biasakan sekarang masak selesai, mau masak pagi ataupun terutama siang gitu kan, langsung nyiapin tempat nasi itu, kayak tempat catering lah yang pakai plastik, yang sekali pakai, ada nasinya, ada lauknya, ada ya mungkin ditambah juga mungkin kalau pakai ada air mineral 1, kemudian ada sendoknya gitu, ada tisunya, ditutup plastikin, gantungin depan pagar kita, tulisin di atas pagar itu, silahkan ambil halal mumpung masih baru, silahkan, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Orang mau ngambil, yang mau orang pengemis atau apa, diambil makan dia. 1 rumah 1 porsi begitu 1 hari, ya sedekah tiap hari begitu. Tidak perlu tambah biaya, tidak perlu tambah anggaran. Puasa pun bisa dilakukan itu. Anggaran kita segitu, tapi untuk buka bersama karena ada 40 ibu-ibu, 40 orang nyiapin. Pak Ustadz, kan beda isi makanannya ataupun menunya. Kita diciptakan itu beda. Saya senang jengkol, kan tidak semua orang-orang senang jengkol kan gitu. Coba kalau ditakdirkan seleranya sama, itu tukang sayur bingung di sana di pasar, hari ini selera Depok Jaya makan jengkol, semur jengkol, puyeng di pasar, karena beda kita. Selera kita hari ini apa, besok apa. Jadi kalau ini ibu ini bawa balado telur, ini kan goreng ayam, ini gulai ayam, artinya ada daging dan segala macam. Pas datang di masjid, oh ini senang apa? Saya senang makan ayam, ini senang makan daging, ini senang makan telur. Apa jadi salah? Enggak. Itu yang dalam benak saya bisa dipraktekkan di Ramadan, tidak perlu nambah biaya, nambah anggaran di rumah kita, tetap masak seperti biasa. Tapi karena ternyata pengalaman sekian puluh tahun kita hidup, kalau kita masak biasanya ada lebih, ada sisa. Nah, kita balik, jangan ngasih sisanya, tapi kita ngasih adalah makanan yang masih segar, kita pisahkan buat orang berbuka di masjid, atau mungkin bersedekah di jalanan kita, ataupun di pagar kita siapkan tempat untuk nyimpan makanan kita. Konsep Nabi jangan sampai lupa, kita pengennya kan nyunah. Makanan 2 orang kata Nabi, buat 2 orang cukup udah bertiga, praktekkan. Makanan 1 malahan kata beliau di hadis lain, makan untuk seorang cukup buat berdua. Belilah nasi padang, di
Safrijal tuh, langganan saya tuh, jamaah kita juga. Beli 1 bungkus, makan berdua, kenyang dua-duanya. Apalagi kan porsi nambah itu mah biasa kalau bungkus. Kalau di Saudi di warungnya cuma sekali itu kan 1 sendok begitu 1 kali. Kalau untuk dibungkus 2 kali, jadi 2 kali. Maka makan berdua kenyang. Itu konsep Nabi loh. Di rumah pun begitu. Kita berapa? Berempat, masak buat bertiga aja dah, karena 1 kelebihannya. Tapi kalau kita bertiga, bisa bersedekah buat orang lain 1. Itu konsep Islam loh. Kita belum praktekkan. Belum praktekkan. Saya udah ngomong bertahun-tahun bahwa anak Pak Edison, mana Pak Edison? Ada Pak Edison nggak tadi? Saya udah ngomong ke Pak Edison. Kalau ada masjid yang mau praktekkan tiap hari 1 porsi dari setiap rumah, kita dengan Pak Edison siap menyiapkan alatnya untuk wadah nasinya, wadah nasi, wadah sayur gitu, siap. Kalau ada, Masjid Al-Awwal butuh 30, kita siapkan. Kerjasama dengan yang jualan barang kelontong itu. Pokoknya 30 porsi tiap hari dari 30 rumah gitu kan. Bawa anaknya ke masjid, silakan nak bawa ke masjid dia atau cucunya. Nanti pas pulang taraweh bawa lagi ke rumah, besok isi lagi, kan bisa begitu. Tidak ada tambahan biaya karena kita biasa masak, ada kelebihan. Itu masalah buka bersama. Kalau memang mau dilakukan begitu, dia tiap hari mau ngasih buka bersama Senin dan Kamis, berapa orang? Ini koordinir kan, siapa yang mau siap hari ini ngasih buat berbuka bersama? Ada 15 ibu-ibu. Udah 15 orang, umumkan 15 porsi ada di Masjid Al-Awwal. Kan komunikasi lancar, udah ada HP, tidak perlu pakai teriak-teriak ataupun didatangi rumahnya. Ya, insya Allah ya. Ketiga, ini masalah ceramah ya. Untung bukan masalah Jumat. Jawabannya kalau masalah Jumat itu batal ya. Ketika ceramah tarawih sedang berlangsung, jamaah terbelah menjadi 4 kelompok. Seru ya. Pertama, yang mendengarkan dan memperhatikan ceramah secara serius, ada tuh. Alhamdulillah. Ceramah jangan lama-lama. Ceramah Ramadan kan 10 menit cukup. Karena usia kita, ini udah kelamaan ceramah kita nih. Usia kita konsentrasi paling 15 menit, ke sono mah udah buyar perhatian kita. Ya kan itu. Satu, yang perhatikan, keren. Yang kedua, yang fokus konsentrasi membaca Quran. Ceramah jalan, baca Quran jalan. Bagus. Kok bagus Ustaz? Karena bukan Jumatan. Kalau Jumatan batal, walaupun dia baca Quran sendirian, khotib berceramah cuap-cuap, baca Quran batal Jumatnya. Karena melakukan sesuatu yang di luar yang diizinkan dalam syariat. Ada yang asik ngobrol dengan tetangga sebelah, jauh tetangga sebelah sana, sebelah kiri kan, kiri kanan, ngobrol kalau orang lagi ceramah. Kalau Jumatan batal Jumatnya. Man qala li akhihi ansit, barang siapa yang berkata, apalagi ngobrolnya, berkata kepada temannya, "Diem lu, dengerin ceramah, dengerin khutbah," itu pala Jumatalah. Faqad lago, dia sudah berbuat sia-sia. Yang gaduh udah bercanda atau main HP. Pertanyaan, bagaimana adab terbaik ketika ceramah Ramadan sedang berlangsung? Sebenarnya baik itu kalau Jumat sudah jadi wajib ya. Jumat itu wajib konsentrasi, ansitu atau isma'u, dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan, itu Jumat. Faman masal khasal faqad lago, siapa yang mau sap pasir itu sudah berbuat sia-sia. Maksudnya pasir apa? Nabi sholatnya atau masjidnya pelatarannya belum keramik, belum karpet, tapi berupa pasir. Orang duduk di atas pasir tersebut. Ada biasa pasir di pantai gimana sih? Digundukin, ditumpukin, nanti diratain lagi, bikin rumah-rumahan, kan begitu. Nah sekarang lagi khutbah Jumat, mainin pasir, faqad lago, itu sia-sia Jumat. Abang pasir nggak ada, sajadah dikuntel-kuntel, pojokan dilipat, pojokannya dilipat, gitu kan, bikin lagi kayak kapal-kapalan, gitu kan. Sudah lago tuh. Kalau Jumatan ya. Cuman kalau ceramah lain seperti sekarang atau ceramah Ramadan, kalau melakukan sesuatu, ngobrol dengan temannya, ya kan, kemudian selonjoran kaki, gitu kan, itu su'ul adab bersama guru, jelek adabnya orang itu. Kalaupun mau ngomonglah pada guru, ya kan. Jumat pun boleh. Kalau ada orang, Pak Ustadz nih di pojok sana pada ngobrol, Pak Ustadz tolong suruh diem, boleh tuh. Jamaah ngomong pada khotibnya, boleh. Ya, nggak boleh kita langsung tegur orang tersebut.
Nah, dalam adab baik di perkuliahan, di sekolah gitu kan, guru lagi menerangkan, ya jelas suul adab, jelek adabnya kalau dia ngobrol, melakukan hal-hal yang lain, gitu aja. Makanya kemarin saya ngisi di Nurul Rahman ya, SMA IT. Malam-malam tuh anak-anak mau mabit, kan udah 2 tahun kagak tatap muka istilahnya gitu, yang leluasa, udah mereka mabit malam Jumat kemarin ya. Mereka saya diminta ceramah tentang al-adab qoblal ilmi. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Ya itu tadi. Mungkin ilmunya anak bisa menyerap dengan baik, tapi ketika adabnya jelek, gurunya nggak dihormati, guru ngomong dia mah bercanda, walaupun banyak tuh anak walaupun latihannya minim kepada penjelasan di guru, tapi dia menangkapnya luar biasa, banyak, itu bukan hal yang mustahil, cuman adabnya kurang. Nah, kita tidak mau ilmu banyak tapi adabnya kurang. Dalam majelis semacam itu pun kita pakai adab duduk bagaimana, adab memperhatikan bagaimana, adab kalau mau bertanya bagaimana, diizinkan dulu, mau bertanya silahkan, tanya langsung angkat tangan ataupun diizinkan silahkan, mau bertanya apa gitu kan, jadi izin dulu. Ada sahabat Arab gunung lah, tiba-tiba datang ke masjid lagi khutbah Nabi, ya Muhammad gitu kan, kenceng banget, kata Nabi frekuensinya lebih tinggi lagi, suaranya lebih kencang lagi. Nabi berharap agar orang tersebut jangan berbuat maksiat kepada Nabi dalam forum semacam itu. Kan ada larangan kan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, kalian jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi, itu nggak boleh, suul adab. Maka jangan sampai orang itu berdosa kepada Nabi saat itu Nabi suaranya lebih keras lagi daripada orang tersebut. Kata Nabi, ada apa? Ini orang ini saya ini maksudnya nggak tahu agamanya apa agamanya gitu kan. Akhirnya disiapkan kursi, tempat duduk, orang itu dihadapkan, Nabi ngomong dengan dia beberapa saat, nanti Nabi balik lagi ke mimbar. Oh boleh begitu? Boleh. Kalau kita langsung bubar di Jumatan. Padahal boleh. Ya kan, kita tabunya kelewatan tabunya. Ngomong sama ustadz kagak berani, tapi ngobrol berani. Padahal nggak boleh ngobrol, nggak boleh lakukan perbuatan apa. Bahkan gini pun nih, sarung dikurungin ke kaki gitu kan, kemudian begini, itu haram, nggak boleh dalam posisi ibadah Jumat kan gitu. Nah, jadi adab kita dahulukan. Ya gitu. Kalau memang mau hadir, makanya dalam forum semacam ini kan, jadi mungkin pengurus bilang, Bapak Ibu pagi ini ada kuliah subuh, bagi yang punya keleluasaan waktu diharapkan untuk hadir, mendengarkan ataupun menyimak gitu kan. Bagi yang punya urusan silahkan, nggak ada pengekangan, silahkan. Ada urusan mau kondangan mau apa segala macam silahkan. Nah itu ya, itu adab saja ya, harusnya diperhatikan lebih jauh lagi ya. Untuk memburu Lailatul Qadar, apakah harus itikaf di masjid? Pertanyaan bagus banget ya. Begini, itikaf dengan Lailatul Qadar itu perkara yang berbeda. Itikaf itu adalah berdiam di masjid, yang disunahkan sama Nabi adalah 10 hari 10 malam di akhir Ramadan. Itu yang disunahkan dan dicontohkan sama beliau. Sementara mana itikaf, kita duduk ba'da subuh sampai nanti mungkin suruk terbit matahari, kita dzikir berdoa dengan niat itikaf, duduk di masjid juga itikaf. Atau kita suka itikaf ngalong namanya, jadi malam itikaf di masjid, besok kerja lagi. Atau mungkin sebagian waktu dari Jumat sore atau malam kita masuk masjid, niat itikaf di situ, bermalam di situ, besok sahur di masjid, kemudian sampai Sabtunya juga masih di masjid, malam Ahad masih di masjid, hari Ahad masih di masjid, malam Senin masih di masjid, besok pagi hari Senin habis sholat subuh pulang ke rumah berangkat kerja. Ya kan? Sore Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu, malam Ahad, hari Ahad, malam Senin di masjid. Itikaf pokoknya sehari 2 hari, 3 hari 2 malam. Ya silahkan. Cuman disunahkan sama Nabi adalah 10 hari ya, dikatakan itikaf lengkap sesuai dengan contoh Nabi. Tapi kalaupun tidak sampai 10 hari 10 malam nggak masalah. Nah, pertanyaan bagus banget. Apakah hak Lailatul Qadar diberikan kepada yang beriktikaf saja? Ya jelas bukan. Kita pulang ke rumah,
Ya Allah, nih malam ini malam ke-21, bangun pagi-pagi sebelum sahur, sholat tahajud gitu kan, bermunajat kepada Allah. Terus hari besok juga dia tidak milih malam ganjil doang. Hari besok juga bangun bermunajat kepada Allah, dan pagi juga bersedekah, baca Quran segala macam. Terus tiap malam di malam-malam terakhir Ramadan dia melakukan menghidupkan malam-malamnya, tapi tidak itikaf. Apakah dapat Lailatul Qadar? Ya dapatlah. Tidak melulu bagi yang itikaf, cuman itikaf satu cara agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena tiap malam kita berada di masjid beribadah kepada Allah, gitu doang kan. Tapi bagi yang ada di rumah, mungkin ibu-ibu tidak itikaf ke masjid, tiap malam dia bangun lagi nunggu ngangetin sayuran atau apa, dia sholat 2 rakaat bermunajat kepada Allah, sayur dituangin ke tempat sahur di meja makan, manasin yang lain lagi, terus sampai selesai banyak 8 rakaat ataupun berapa rakaat yang dia mau, dia bermunajat kepada Allah. Ketika malam tersebut turun Lailatul Qadar dari Allah SWT, dia pun dapat. Bukan, oh kalau di rumah mah kagak dapat. Enggak, siapa bilang? Kan malam, bukan tempat yang dimaksud. Ya, kata Nabi, cari di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir. Jadi Lailatul Qadar tidak selalu milik orang yang sedang itikaf di masjid. Orang yang di tempat lain pun di malam-malam menghidupkan malam Ramadannya dengan ibadah yang dia lakukan, walaupun bukan dalam rangka itikaf, insya Allah akan dapat Lailatul Qadar. Karena itikaf kan berbeda, ibadah yang berbeda. Itikaf itu diam di masjid beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari gitu kan, dalam rangka taqarrub kepada Allah itu kan. Nah, di sela-sela itikaf, kalau kita bangun di malam-malam harinya bermunajat, beribadah kepada Allah, dapatlah Lailatul Qadar. Tapi ada yang itikaf pengaduan pindah tidur, ada juga. Adalah, gitu kan? Ikut rame, ikut berbuka. Kemudian terus malamnya orang lain pada tahajud, dia masih tidur, bangun pas menjelang sahur, kan gitu kan? Ya, tentu kan tergantung orangnya. Kalau dia niat mencari Lailatul Qadar di rumah, di tempat ibadah masing-masing, ya dapatlah. Di malam-malam dia bangun dia isi dengan aktivitas ibadah, ya gitu. Jadi kembali bahwa insya Allah bahwa Lailatul Qadar tidak selalu milik orang yang melaksanakan itikaf di masjid. Bagi orang yang senang ibadah di rumah pun insya Allah akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Nah, terakhir, pada Lebaran ada perasaan lelah setelah beribadah. Itu manusiawi, lelah mah. Emang kita robot juga ada lelahnya kalau baterainya mati, seperti juga gitu. Nah, itu manusiawi ya. Bahkan Nabi itu mengatakan, aku tidak mau membuat kalian bosan. Makanya saya bilang di beberapa jamaah, ngapain kita ngaji tuh duduk diem di masjid begini? Kita rekreasi kok ke puncak yuk, kita nginep 2 malam di sono, kita main bola, makan-makan, ada ngaji, ada tahajud, baru banyak baca Quran yuk. Kenapa? Jangan dibikin bosan kita. Nabi juga begitu, kadang-kadang membonceng Ibnu Abbas di belakangnya, ataupun Ibnu Mas'ud, ataupun Mu'adz bin Jabal, cerita gitu kan, apa hak Allah yang harus dilakukan sama kita, dan apa hak kita dari Allah gitu kan. Ditanya Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasul yang paling tahu, begitu. Jadi suasana itu bisa berubah gitu kan. Itu dalam hal karena kita punya sifat bosan, nggak salah. Memang capek, penat segala macam kan gitu. Nah, targetnya hanya ingin berpuasa 6 hari saja di bulan Syawal. Bagus. Kenapa? Karena kalau kita saum 1 bulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, sama dengan saum 1 tahun. Alhamdulillah. Kan gitu. Begitu pula yang namanya ibadah itu, kata Nabi SAW, mungkin pernah dengar di Masjid Nabi itu dulu ada tambang membentang. Kata Nabi, ini buat apa tambang ini? Kata sahabat yang ditanya, li Zainab tusalli, isi beliau, untuk Zainab. Jadi kalau Zainab sholat, kalau ngantuk, sholat malam ya, kalau ngantuk bergantungan ke tambang tersebut supaya betul bisa sholat. Kata Nabi, singkirkan tuh tambang itu. Liyusolli ahadukum nasyatohu, hendaklah salah seorang di antara kalian sholat malam di saat dia semangat.
Alhamdulillah bangun jam 3 seger luar biasa, bangun setengah 4 seger luar biasa, bangun kita wudhu dan sholat. Lakukan di saat kita semangat. Kalau pas hari sebelumnya habis ada hajatan, 2 hari 2 malam capeknya luar biasa, kemudian acara tadi malam pun sampai jam 11 baru pulang, selesai resepsi segala macam, penatnya luar biasa. Jangan dipaksain, kata Nabi. Nanti kita baca Quran terbalik-balik. Nanti kita baca Quran bahasa Arab jadi bahasa asing. Coba kalau lagi ngatuk, alhamdulillah, ha bukan jadi ha, jadi ha. Kan salah itu artinya. Jadi istajamal Quran, Quran jadi bahasa asing gara-gara ngantuk. Nah, kalau ngantuk untuk saat malam udah tidur lagi aja udah. Tapi kalau ngantuk untuk saat subuh kebangetan. Nah, baik. Saya ambil secara global ya. Salat fardu utamakan. Dan kita tahu yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau sholatnya beres, dicatat orang ini beres sholatnya. Tapi kalau kurang, kata Allah, unduru li abdi halahu min nafilah. Lihat hambaku, apakah dia punya sholat sunnah. Kalau kekurangan dalam sholat fardu ada sholat sunnah, tambahkan jadi sempurna tuh sholat fardunya. Puasa pun begitu. Ramadan dilihat yang fardunya, oh alhamdulillah sempurna. Catat sempurna orang ini. Ketika ada kekurangan, kata Allah, lihat hambaku apakah punya saum sunnah untuk ditambahkan kepada saum fardunya. Jadi kalau lagi semangat, oh pengen saum yuk, saum, udah. Jangan mematok diri, pokoknya targetnya Ramadan selesai, Syawal selesai. Nanti di bulan Dzulhijjah ada tanggal 9 bulan hari Arafah, saum juga dong kita sunnah lakukan. Dan saum Arafah kan yukafirus sanatain, menghapus dosa 2 tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dalam bulan Muharram ada 2 saum, Tasu'a dan Asyura, lakukan. Di sela-selanya nanti ada saum Senin Kemis, ada saum Daud, ada saum Ayyamul Bid. Lakukan mana yang kita mampu, gitu kan? Jangan dipatok, karena keutamaannya kalau kita punya kekurangan di saum kita, kata Allah, tambahin bagi hambaku dari saum-saum sunnahnya. Begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan pertanyaan bisa atau jawaban bisa memberikan apa ya, bukan puasa, jangan puas Bu, untuk nambah ilmu tambah tanya lagi nggak apa-apa, tapi bisa memberikan sedikit informasi yang kita perlukan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, insya Allah ya. Udah jam 6 lebih, ini mulai hari ini juga MUI, ibu-ibu baru mulai hari ini, jadi dari sini pindah ke depan, insya Allah. Baik, mau ada pertanyaan lain yang langsung? Ada? Boleh, silakan. Nambah pertanyaan saya. Baik, silakan. Saya ini yang mungkin jadi bahan dari kita bisa. Ini dalam rangka kita akan menghadapi lagi Idul Kurban. Dan kondisi sekarang ini hewan-hewan kurban, utamanya sapi, itu kan Indonesia terkena penyakit kuku dan mulut. mata dan mulut. Bagaimana kira-kira hukumnya kalau sapi seperti itu yang dikorbankan? Ya. Kemudian yang kedua dari terkait dengan ini, apakah ada standar penyakit? Oh ini bisa ini kalau hanya kukunya saja, atau hanya hidungnya yang benar-benar sekian. Ini penting. Kemudian mengenai masalah sholat tadi, waktu memulainya kita sholat. Sebelum sholat ada iqamah. Apakah imam yang memerintahkan iqamah itu mulai? Kemudian masih juga terkait ini, ada yang iqamah itu di belakang. Jadi di belakang, jadi tidak di dekat dari imam berada. Gimana hukumnya Ustaz? Ya. Ya, saya kira itu pertanyaan. Baik. Udah ada keputusan MUI masalah kalau betul itu sapi, bisa yang penyakit mulut dan kuku sapi ya. Kalau kambing ada juga. Kalau memang ada di antara di hewan-hewan ternak yang menjadi media kurban kita, sapi, kambing, kemudian kerbau atau unta pamannya, berpenyakit seperti itu dan berbahaya bagi kesehatan manusia, maka sudah diputuskan oleh MUI bahwa itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Dan disinilah fungsi para
para dokter-dokter hewan untuk menyatakan bahwa di kandang sapi ini ataupun di tempat penjualan sapi ini sapinya sudah dinyatakan sehat semua, kan begitu aja. Itu mah simpel kok gitu kan. Cuman kita nggak tahu gitu kan, habis corona timbul penyakit mulut dan kulit gitu aja. Mau diapain umat Islam gitu kan dengan cara-cara begitu? Dulu antrak sampai ada pemikiran orang, daripada motong kambing yang punya penyakit antrak, mendingan kita sedekah aja dengan uang 50.000 sebagai niat kurban. Kakak sah itu kan, karena syiar dalam kurban motong hewan kurban nggak bisa diganti dengan uang. Ya, itu. Jadi kalau udah keputusannya sudah ada, kalau sudah dinyatakan memang dia memiliki penyakit mulut dan kulit, maka MUI pusat sudah mengeluarkan fatwanya. Nanti saya share di grup ya, di grup awal nanti suratnya ya, sehingga kita bisa membaca itu semua. Pertanyaan kedua kaitan yang saya ingat ya, nanti yang lupa nanti disampaikan lagi. Qomat. Gimana sih dulu zaman Nabi, itu pertanyaannya. Adab berjamaah, datang duluan isi sop yang paling depan. Itu adab ya, jangan sampai dilupakan gitu. Ini mah mau Jumatan gitu kan, datang ke masjid nyari pojokan sono, bawah kipas, bawah AC. Pak ke depan, sama di sini aja. Nanti Pak dapat surganya emperan doang kan gitu kan. Gitu. Adabnya datang ke masjid langsung ke depan. Datang, ini penuh sop kedua, ini penuh sop ketiga dan selanjutnya. Makanya Nabi tidak perlu menghitung waktu berapa lama, cuman beliau nongol aja dari rumah. Lihat, biasanya kalau subuh tadi ada 4 apa 5 sop gitu kan, biasa 5 sop nih, udah kelihatan 5 sop, Nabi tinggal masuk, aqimis shalah, qomat. Yang punya wewenang memberikan komando untuk qomat imam. Itu ya, jangan qomat duluan ketika imam belum datang, celengak-celinguk karena ada bunyi di sini. Itu salah. Jadi bunyi ini bukan Tuhan ya, bukan sunnah Nabi ya. Jadi kembalikan, yang punya wewenang menyuruh qomat atau tidak adalah imam. Oh, kok biasanya kalau sudah 10 menit jamaah sudah sekian. Makanya itu adabnya Pak, supaya jangan keliru nih imam menyuruh qomat atau belumnya itu, gara-gara kita mencil sono di sono, kita biasa beberapa sop rapat di depan, penuh ke belakang. Jadi kalau udah 3 sop, bisa duhur 3 sop kok, langsung qomat udah cukup. Gak dihitung orang per orang. Ini karena emang berjauhan duduknya, kita bingung udah cukup apa enggak, waktu udah masuk bunyi. Ini bukan patokan. Patokannya imam melihat jamaah biasanya sekian, baru diperintahkan qomat. Itu Nabi begitu. Bahkan Nabi kan, makanya diperdebatkan juga nih, mau Jumatan Nabi masuk dari pintu, assalamualaikum, di situ salamnya. Sampai ada bilang kalau salam di mimbar itu bid'ah. Ya ngapain urusan bid'ah mulu, salam doang, karena usahanya udah di sini. Masa balik ke pintu? Memang benar Nabi masuk masjid assalamualaikum, baru adzan berkumandang, Nabi masuk ke depan duduk gitu. Gak masalah kan, assalamualaikum di pintu, udah masuk waktu tuh khotibnya telat gitu kan, langsung assalamualaikum di pintu, langsung adzan berkumandang, langsung masuk masjid, lupa helm nggak dibuka. Ada cerita tuh temen, lucu juga gitu kan, helm belum dibuka, Pak Ustadz itu helm. Jadi masalah qomat, kembalikan kepada fungsi awal. Yang punya wewenang untuk nyuruh qomat adalah imam. Tidak perlu tidak melulu melihat timer kita. Udah jamaah biasa sekian. Nah, dan imam yang bijaksana ketika jamaah belum lengkap semua, maka dibikin rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua agak pendekan, kan itu. Jadi orang di rakaat pertama udah bisa masuk tuh. Makanya saya kalau sholat itu habis sholat lihat ke belakang, oh berarti boleh jadi kurang panjang dong, karena ada beberapa orang yang masbuk. Atau orang itu mungkin memang telat kan gitu. Tapi intinya memberikan seluas-luasnya kesempatan orang datang masih bisa mendapatkan rakaat pertama, begitu. Ya, insya Allah begitu ya. Pertanyaan kedua apa tadi? Ya, qomatnya dia berada di. Oh, kalau qomatnya mau di belakang, mau di luar nggak apa-apa. Asal suaranya kedengaran gitu aja. Nggak ada patokan harus di mana berdirinya orang yang qomat gitu kan. Nggak. Tapi komando qomat itu adanya di warnanya jadi imam. Oh, qomat ya gitu kan. Siapa yang qomat? Berdiri qomat. Tapi kalau yang bagusnya itu muadzin tadi dia oleh imam disuruh qomat ya gitu.
Jadi imam punya kewenangan untuk memulai kapan berjamaah atau kapan dia belum mulainya, kan gitu. Baik Bapak Ibu, udah jam 6 lebih 20 menit, ya Allah. Nanti ibu-ibu teriak-teriak tuh di MUI ya. Pak Ustadznya mana? Besok ke telepon, Bu. Oh, nggak sabar dia. Baik, untuk sementara sekian dulu. Terima kasih. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.